Bab 24.1, Pelatihan Mana, 2. Diunggah oleh Baca Suara. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami makin semangat upload lebih banyak. Melanjutkan pelajaran, Dion menjelaskan, tulisan suci pelatihan mana yang diwarisi oleh garis agunan semuanya memiliki akar dalam formula api merah yang lebih rendah. Selama 300 tahun sejak garis agunan pertama berpisah, formula api merah yang diwarisi oleh setiap garis agunan telah melalui berbagai peningkatan. Sekarang, kitab suci pelatihan mana yang diwarisi oleh rumah agunan tertua hampir tidak memiliki kemiripan dengan bentuk aslinya. Namun, versi modifikasi dari formula api merah masih belum dapat mencapai kekuatan penuh dari formula api putih. Bahkan setelah periode pengembangan yang begitu lama, tiruannya masih tidak bisa mengalahkan yang asli. Kebijaksanaan dan upaya gabungan dari seluruh garis keturunan tidak dapat bersaing dengan Great Vermont. Garis langsung klan Leonhardt sangat menyadari fakta ini. Karena itu, mereka tidak mengubah formula api putih dengan cara apapun yang berbeda dari bentuk aslinya karena tidak perlu melakukan perubahan apapun sejak awal. Alasan apa yang ada untuk menambah sesuatu yang sudah sempurna? Kamu akan mempelajari formula api putih, kata Gion. Terganggu dari menatap kosong ke dalam nyala api Gion seperti yang telah dia lakukan sejauh ini, Eugene mengangguk dengan penuh semangat pada kata-kata ini. Meskipun namanya, formula api putih, tidak dikenalnya, dia tidak bisa lebih akrab dengan penampilannya. Itu adalah pemandangan yang membuatnya merasa frustrasi lebih dari beberapa kali di kehidupan masa lalunya. Sampai akhir, Hamel tidak mampu melampaui kekuatan api ini. Eugene menghela nafas pada dirinya sendiri. Dia bisa merasakan gema kepahitan yang tersisa dari masa lalunya. Namun, ini tidak melakukan apapun untuk mendinginkan kegembiraan yang membara di hatinya. Gion melanjutkan, tentu saja, kamu tidak akan bisa langsung mempelajarinya. Kamu harus bisa merasakan mana terlebih dahulu. Aku sudah bisa merasakannya, didorong oleh kegembiraannya, Eugene tidak memiliki kesabaran untuk terus mendengarkan sampai akhir dan malah memilih untuk menyela Gion. Gion mendengus bingung. Aku bilang aku sudah bisa merasakan mananya, ulang Eugene. Gion terdiam saat dia menatap Eugene sejenak, matanya berkedip tak percaya. Kemudian dia tertawa terbahak-bahak atas klaim yang tidak masuk akal itu. Itu hanya ilusi, Gion mengoreksi Eugene. Dia mengerti bagaimana Eugene bisa melakukan kesalahan seperti itu. Begitu Anda terlalu asyik dengan sesuatu, mudah bagi delusi aneh muncul di kepala Anda. Itu benar, desak Eugene. Gion bersenandung ketika dia bertanya-tanya bagaimana dia harus meyakinkan Eugene bahwa dia salah. Setelah beberapa saat merenung, Gion dengan lembut mendorong mananya. Kemudian, menurut kehendak Gion, gumpalan mana yang tidak berwujud bergerak dan melayang di sisi Eugene. Ketika Eugene tetap diam, Gion tersenyum dan berkata, lihat, masih terlalu dini bagimu untuk. Itu di sini, kata Eugene, menunjuk ke paha kirinya. Mana telah berkumpul di lokasi ini. Wajah Gion membeku saat dia dibuat bisu. Tidak mungkin, itu tidak mungkin. Gion memindahkan mananya sekali lagi. Kali ini, alih-alih memfokuskannya di satu tempat, dia menyebarkannya. Aliran cahaya mana melingkari tubuh Eugene. Di sini, di sana, di atas, dan sekarang di bawah. Berapa lama kamu ingin aku terus begini? Eugene bertanya ketika tangannya terus bergerak mengikuti aliran mana. Setiap kali dia melakukannya dengan benar, rahang Gion semakin jatuh. Akhirnya, Gion mundur beberapa langkah dan menggelengkan kepalanya dengan keras. Ini tidak bisa dipercaya, gumam Gion kaget. Tapi mungkin ini hanya sebuah tanda bahwa panca indera Eugene berkembang secara luar biasa. Gion mengubah gerakan mana, alih-alih membiarkannya menyentuh tubuh Eugene secara langsung, dia membuat mana bergerak lebih jauh. Di sana. Tetapi bahkan dengan itu, Eugene dapat menunjuk ke arah mana tanpa ragu-ragu. Gion dilanda rasa pusing yang memusingkan. Apakah ini mungkin? Seorang anak berusia 13 tahun yang belum melatih mana, yang belum pernah menerima pelatihan apapun untuk mengembangkan inderanya terhadap mana, dapat merasakan mana segera setelah dia mencobanya. Gion mencoba berbicara, tetapi kata-katanya gagal. Konten iklan. Mereka bahkan belum sampai ke bagian di mana Gion akan mengalirkan mana langsung ke tubuh Eugene. Eugene telah belajar bagaimana merasakan mana sendirian. Jika Eugene bisa merasakan mana setelah 10 hari dengan bantuannya, Gion pasti sudah menelepon secepat itu. Tapi Eugene sangat cepat sehingga tidak bisa dipercaya. Gion akhirnya tersadar dari pingsannya dan berjalan ke arah Eugene sambil menggelengkan kepalanya. Meskipun kata-kata ini mungkin tampak sedikit kasar, betapa hebatnya jika kamu dilahirkan dari keluarga utama. Aku sudah diadopsi ke dalamnya, bukan? Eugene bertanya. Diadopsi. Kamu benar. Itu cukup bagus, Gion setuju dengan senyum masam. Gion duduk di depan Eugene dan memegang tangannya sehingga lengan mereka membentuk lingkaran. Jika kamu sudah bisa merasakan mana, maka kita bisa segera mulai. Mulai sekarang, fokus saja pada apa yang terjadi di dalam tubuhmu tanpa terganggu, kata Gion kepada Eugene dengan serius. Ya, Tuan, kata Eugene dengan patuh. Gion mulai mengirimkan formula api putih. Eugene menutup matanya dan mengalihkan konsentrasinya ke dalam. Segera, mana mulai mengalir ke tubuhnya melalui tangan Gion.
Mana melompat melintasi titik-titik di mana tangan mereka bergabung dan kemudian tersebar ke banyak cabang di dalam tubuh Yujin. Tubuhnya belum pernah mengambil mana apapun sebelumnya. Namun, tubuh Yujin tampaknya mampu menyerap mana, baik, hingga tingkat yang hampir tidak dapat dipercaya. Fakta ini sekali lagi mengejutkan Gion. Gion bergumam pada dirinya sendiri, dia jenius. Tidak, ini. Mata Gion goyah. Dia menyesuaikan aliran mana yang dia kirim ke Yujin menjadi sedikit lebih kuat. Dia akan mengajari Yujin cara menghirup mana, bukan teknik fisik yang setara. Gion membuat Yujin menjadi sadar akan mana yang ada di udara yang dia hirup dan kemudian membantunya menghafal bagaimana mengalirkan mana ini ke seluruh tubuhnya sesuai dengan pola yang ditetapkan, sehingga membentuk siklus pernapasan mana. Yujin berkonsentrasi untuk merasakan bagaimana mana mengalir di dalam tubuhnya. Saat mana menyebar ke seluruh tubuhnya, itu membentuk pusat di hatinya. Mana berkumpul di sekitar jantungnya dan kemudian menetap di pembuluh darah yang terhubung ke jantung. Mana mulai mengalir kembali bersama dengan darahnya. Meskipun mereka mengalir bersama, pergerakan mananya tidak sepenuhnya mengikuti sistem sirkulasi darahnya. Dia monster, Gion menyelesaikan pemikirannya sebelumnya. Gion perlahan memotong aliran mana yang dia masukkan ke Yujin. Namun, sirkulasi mana di dalam tubuh Yujin tidak berhenti, mengikuti penarikan mana Gion. Ini menunjukkan bahwa Yujin sudah dapat secara mandiri menyesuaikan aliran mana di dalam tubuhnya sendiri. Dia bahkan memastikan untuk tidak terburu-buru, berjalan perlahan agar tubuhnya punya waktu untuk membiasakan diri. Gion mau tidak mau merasa lebih terkejut lagi bahwa Yujin mampu mencapai sebanyak ini. Pastikan untuk tidak berhenti bernapas, Gion akhirnya berhasil keluar dengan suara gemetar. Bayangkan bahwa Anda menghirup mana Leyland dengan setiap napas yang Anda ambil. Ya seperti itu, ambil mana yang telah Anda hirup, dan arahkan untuk mengikuti jalur sirkulasi yang ditetapkan oleh formula api putih. Kembali sekarang, kembali ke hati. Wajah Yujin tidak menunjukkan respon. Dia memusatkan semua perhatiannya untuk menghafal aliran mana. Kemudian, saat dia menghirup lebih banyak mana, dia mengarahkan mana yang dihirup ini ke dalam hatinya. Gion tidak lagi memegang tangan Yujin. Tidak dapat menutup mulutnya yang menganga, dia berdiri dan mundur beberapa langkah. Itu benar, kau melakukannya, sangat baik. Kata-kata yang perlahan keluar dari bibirnya tampak konyol bagi Gion. Melakukan dengan baik. Bagaimana kata-kata ini cukup untuk menggambarkan apa yang terjadi. Hanya saja dia tidak tahu apa lagi yang bisa dia katakan, memaksanya untuk mengoceh sesuatu yang gila seperti itu. Dengan setiap napas yang dia ambil, Yujin mengirimkan riak melalui mana yang kaya dari Leyland. Karena Yujin baru saja memulai mana, ada batasan ketat untuk jumlah mana yang bisa diterima tubuhnya. Atau setidaknya, begitulah seharusnya. Namun, Yujin saat ini sedang menghancurkan akal sehat itu menjadi beberapa bagian. Ini gila. Gion bukan satu-satunya yang merasa heran. Yujin juga terkejut dengan kinerja tubuh tempat dia bereinkarnasi. Karena dia memiliki ingatan tentang kehidupan masa lalunya, merasakan mana bukanlah hal yang sulit baginya. Itu juga berlaku untuk membentuk siklus pernapasan mana. Namun, bahkan dengan semua itu, tubuhnya menyerap mana dengan sangat mudah. Sejauh mana dia bisa merasakan mana yang tersimpan di dalam tubuhnya meningkat secara signifikan dengan setiap napas. Tentu saja, bahkan peningkatan kecil akan tampak signifikan ketika dia tidak memiliki mana di tubuhnya sejak awal. Tetap saja, tidak peduli seberapa baik kepekaannya terhadap mana, itu adalah fakta bahwa tingkat penyerapan mana melebihi semua harapan. Tapi sepertinya aku masih punya batas, akhirnya Yujin menyadari. Ada akhir yang tak terhindarkan dari jumlah mana yang bisa diserap tubuh muda ini. Setelah tenggelam dalam konsentrasi untuk beberapa waktu, Yujin membuka mulutnya dan menghela nafas panjang saat dia membuka matanya. Seluruh tubuhnya terasa lengket karena basah oleh keringat. Haha, Yujin tertawa puas.